Nah, untuk yang selanjutnya membuat kartu ucapan dengan kita membuat sendiri atau merangkai sendiri gitu ya. Dengan menggunakan kita pilih plus, lalu kita cari ukuran. Ukuran kita menggunakan konten Instagram 180 kali 180. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya akan menguploadnya di media sosial Facebook dan Instagram. Jadi sesuai kebutuhan aja, teman-teman boleh menggunakan ukuran story atau ukuran yang lainnya. Sesuai kebutuhan aja ya. Nah, seperti biasa Canva muter. Nggak apa-apa. Nah, setelah muncul seperti ini, sebelumnya kita udah punya gambaran ya, pengennya seperti apa, pengen backgroundnya seperti apa, pengen templatenya seperti apa. Oh ya, template itu ini nih yang di template itu semacam kanvas. Kalau kata ini tuh kayak semacam kanvas gitu, kanvas yang putih itu namanya template. Nah, ini templatenya misalnya teman-teman mau kasih warna lain, misalnya mau kasih warna, teman-teman suka warna apa, misalnya kayak saya suka sekali sama warna orange atau biru. Nah, bisa ya ngambil warna orange atau biru. Nah, di sini teman-teman tinggal ambil dari yang warna ini ya, diklik ya, lalu teman-teman cari di plus ini, atau kalau punya kode sendiri yang sudah ada kodenya, mungkin yang sudah sering ikut apa namanya kelas Canva atau pernah ngutak-atik Canva, biasanya sudah tahu tuh warna-warnanya. Atau bisa juga menggunakan color main board atau menggunakan color palette. Nah, kalau sudah di palette itu kan warnanya sudah ada tuh ya, kode-kodenya sudah ada. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau mengganti kode, teman-teman bisa ganti di sini ya, diklik lalu ganti dengan kodenya teman-teman yang teman-teman suka, misalnya diganti nomor berapa gitu ya. Kalau saya, karena saya cenderung saya lebih suka ngambil langsung, saya nggak pakai color palette atau color circle atau yang semacamnya gitu ya. Saya lebih suka ngambil langsung di sini dan mencoba-coba gitu. Sampai saya tekan warna yang saya sukai gitu. Nah, ini udah jadi. Nah, lalu kita ngambil ke tanda plus untuk ngambil elemen. Nah, elemen di sini. Nah, ini ya. Ini elemennya. Nah, misalnya kita ingin menggunakan versi Ramadan, kita tinggal klik aja Ramadan di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa berkreasi. Ini yang sudah pernah saya gunakan. Biasanya kalau kita sudah pernah menggunakan akan muncul di sini. Nah, misalnya kita mengambil Ramadan ya, versi Ramadan. Untuk ini. Untuk nah, di sini ada macam-macamnya. Di sini ada masjid, Islam, lebaran dan sebagainya. Kita ambil dulu, saya ingin mengambil background belakang. Ini ya, saya mau ambil background belakang ini. Nah, ini lalu saya perbesar, tinggal ditarik garis di ujung. Teman-teman bawa ke ujung sini ya. Bawa ke ujung dulu. Nah, lalu kita tarik garis yang sini. Hati-hati. Kita undo dulu ya, undo. Kita tarik garisnya pelan-pelan ya. Oh, dia kenapa nih? Oke, nggak mau diperbesar kali ya. Oh, dia nggak mau terlalu besar. Oke, nggak apa-apa, begini aja.
Tuh dia nggak mau ya, berarti dia maunya cuman segini ukurannya. Nah nanti misalnya kalau mau menuhin kita bisa duplicate, terus kita taruh di ujung sini, lalu kita duplicate lagi, taruh di sebelahnya. Nah kita paskan ya, di sini ada geser, ada namanya geser, ini untuk mempaskan posisi ya, bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri gitu ya. Nah lalu sama kita fullkan lagi, karena ini apa namanya tadi, ininya nggak bisa ya, dia nggak mau digeser, jadi kita manual kita isi. Kenapa diisi? Biar lebih cantik. Kalau nggak rapi kan nggak enak ya kelihatannya, kok ini kok begini gitu kan. Nah seperti ini, lalu duplicate lagi, kita tarik ke sini lagi. Nah di sini bisa ditimpa sebenarnya nih, cuman agak kurang rapi. Nah ini ditimpa ya. Atau kita ambil gini, lalu di bawahnya kita duplicate lagi, cari untuk yang potongan di bawah. Tapaskan ya, biar hasilnya lebih enak gitu dilihatnya. Nah seperti ini sudah mendingan ya. Nah lalu kita klik salah satu, kita klik 2 kali untuk menggabung. Sebentar. Nih. Sebentar ya. Ini kita pilih beberapa. Lalu kita klik yang tadi ya. Klik yang tadi yang kita pakai, gabung. Nah, di sini ada tulisan kelompokkan, lalu kita kelompokkan. Karena saya ingin warnanya nanti berubah. Nah, ini lagi saya kelompokkan lagi. Saya pilih beberapa lagi. Sebanyak yang kita tadi ini. Lalu saya mau kelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan, ini bisa diganti warnanya. Misalnya teman-teman mau pakai warna yang putih gitu. Tuh, seperti ini ya. Oh, dia belum ada yang belum terkelompokkan. Kita anda aja. Maaf. Nah, kita gini aja ya. Ini kayaknya kurang pas. Nah, ini hanya sedikit yang tercover, terkelompokkan. Ada yang belum terkelompokkan. Oh, dia nggak mau ya.
Ya udah, kalau misalnya yang dikelompokkan, ini bisa diganti yang dikelompokkan aja. Tuh, jadi warnanya misalnya bisa diganti atau ditransparan sedikit ya. Karena ini kan agak agak terang gitu. Lalu agak ditransparankan. Nah, seperti itu. Ini pengelompokannya kurang maksimal, saya tadi kurang semua, jadinya harus nah gini ya, satu-satu jadinya. Nah, seperti ini. Yang bawahnya saya hapus aja. Maaf, salah, yang hapus yang ini. Ini tadi nggak pas, jadinya gini. Udah diginiin aja. Jadi kayak ada dua variasi warna jadinya ya. Apa dah? Nah, ini misalnya kita ambil elemennya yang tadi. Di sini ada rekomendasian ya. Biasanya itu kalau rekomendasian tuh dari yang sudah pernah buat, jadi dia merekomendasikan. Nah, kalau ada edu-edu begini biasanya dari apa namanya, lisensi ya, lisensi dari yang membuat Canva, membuat desain yang berbayar biasanya. Nah, lalu ini kita maaf. Nah, ini biar nggak bergerak. Ini kan bergerak-bergerak ya. Kalau di Canva itu ada sistem mengunci juga. Jadi di sini teman-teman bisa kunci di sininya biar tidak bergerak ya. Biar backgroundnya tidak bergerak. Aduh, maaf. Lalu kita tarik. Nah, lalu misalnya kita mau pakai gambar masjid misalnya ya. Nah, di sini rekomendasinya banyak. Teman-teman bisa pakai yang sesuai dengan teman-teman aja. Misalnya mau beduk atau apa, kita pakai yang Islami ya. Islam kita ketik di sini Islam, Islamik atau Islam. Nah, saya mau pakai ini. Nah, saya taruh di tengah ya. Bentar. Nah, saya mau ambil separuhnya saja. Sebenarnya saya mau ambil separuhnya aja, satu pilar aja sebenarnya. Enggak apalah, gini aja. Nah, ini kita bisa geser-geser ya. Biar pas. Nah, ini saya agak naikkan. Nah, biar pas tengah. Bergeser dia.
Nah, teman-teman kalau misalnya sering bergeser ininya setelah dibuat agak bergeser begitu, bisa dikunci ya. Nah, setelah ini misalnya kita mau pakai elemen lain, teman-teman bisa variasikan ya, bisa variasikan dengan gambar-gambar yang teman-teman rasa lebih pas gitu ya, nggak masalah. Lalu saya mau pakai kalimat. Nah, di sini font, ini kalimat judul itu untuk yang pembukaan biasanya di atas, subjudul biasanya untuk yang kami, misalnya seperti itu, misalnya gini ya. Ini kan dia lebih tebal. Jadi di sini tulisannya kita bisa menggunakan 3 elemen dalam satu flyer ya. Misalnya selamat hari raya. Maaf ini belum yang tadi belum kehapus. Nah, selamat hari raya. Ya, bisa kita sesuaikan. Nah, kita bisa sesuaikan, lalu kita ganti fontnya menggunakan yang tadi, yang kalimat kaligrafi yang tadi. Ya, yang sudah kita cari. Jadi di sini memudahkan sekali ya kalau di Canva itu buat kita yang pemula-pemula gitu ya. Udah pakai Canva aja gitu. Nah, lalu kita mau ambil kalimat lagi. Yang kedua, taqabbalallahu minna Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, ini kita ganti fontnya. Nah, kalau yang di atas sudah font menggunakan font yang kaligrafi, boleh menggunakan yang lain. Jadi biar ada variasinya gitu ya. Cuman saran saya untuk font kita menggunakan dalam satu flyer itu fontnya 3 aja gitu ya. Ini salah satunya kurang. Nah, lalu kita mau kasih lagi, misalnya kita tambah lagi ininya kalimatnya, kita duplikat aja, lalu kita tulis mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Lahir dan batin. Kita sesuaikan. Kita taruh di tengah ya. Maaf. Jadi muter dia. Ini lumayan lama ya saya bikinnya. Soalnya jaringan ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Kok ada hanya? Lahir dan batin ada hanya. Sebentar. Mungkin tadi karena kita pakainya hanya belum dihapus ya, jadinya keikutan hanya.
bagi teman-teman yang punya Canva web, itu lebih bisa membantu ya Canva web itu. Jadi bisa menggunakan Canva yang versi website itu nggak terlalu kejaringan banget, cuman saya punya HP agak lemot kalau pakai Canva Pro, Canva ini, Canva apa namanya, yang versi web. Sebenarnya itu bagus, cuman ya seperti itu. Nah kayak gini ya, mohon maaf lahir dan batin. Lalu yang ketiga, kita kasih nama kita misalnya. Kita duplikat aja lah. Lalu kita agak turun dikit ya. Teman-teman bisa pakai nama lain gitu bisa. Aduh maaf. Bisa menggunakan foto ya, bisa banget. Nah lalu misalnya aduh kok kayaknya nggak ada gambar ketupatnya kayak gitu-gitu, mau ditambahkan boleh, dikasih elemen apa aja boleh ya. Jadinya misalnya mau dikasih lonceng lentera begini, kita taruh di ujung misalnya untuk ya. Nah lalu kita duplikat, kita kasih ke samping biar seimbang. Nah oke, udah jadi. Nah lalu bagaimana kalau ini, bisa kita langsung save seperti yang tadi. Kalau misalnya dianimasikan bagaimana, kan tadi aku bilang ada animasinya. Nah kalau animasi, kita dulu sebentar, kita klik dulu semua. Nah di sini kita ada namanya duplikasi ya. Bentar, kalau kita pencet di backgroundnya nanti ada tulisan animasi. Kita buka dulu semua kunci-kuncinya biar bisa dianimasi. Lalu kita cari animasi, tulisannya ya, animasikan. Nah animasi di sini ada semua, berarti kalau semua itu mulai dari background dan sebagainya. Ada juga yang gambarnya saja, misalnya kayak gini. Ini saya mau masuk, jadi diklik satu-satu ya. Biasa skala. Nah ini kayak skala tuh misalnya yang pop. Nah seperti itu. Atau backlight, kita bisa variasikan ya teman-teman. Nah kalau misalnya semua jadinya gini, misalnya kita mau pakai begini ya. Nah nggak usah di skala, misalnya mana ya tadi. Nah ini udah animasinya sudah brightly. Kita ganti pop, jadinya dia sudah bergerak sendiri ya. Nah jadi ini yang mengikuti ini yang sama seperti di atasnya gitu. Geser masuk, kita bisa pakai menggunakan yang apapun gitu ya, tektonik misalnya. Nah kita cari yang pas menurut kita ya. Kita cari yang pas aja. Nah lalu ini kita klik juga, kita animasikan. Nah atau enggak kita drift. Nah seperti itu ya, kita yang naik ke atas aja.
Nah, kayak gini ya, itu lebih bagus. Lalu untuk huruf sama juga seperti itu. Animasikannya bisa teman-teman hurufnya satu-satu keluar gini, atau teman-teman bisa bounce kayak twing-twing gitu tuh. Nah, bisa seperti itu ya, atau seperti mesin ketik. Dia ngetik satu-satu, tik 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 tik. Nah, kita satu-satu kita lakukan ya, karena ini tadi kita bikinnya manual. Nah, lalu di sini bisa kita klik untuk pengaturannya, misalnya keluarnya itu saat masuk atau saat yang kedua gitu ya. Kecepatannya kita atur di sini, gaya tulisannya, baris per baris misalnya. Tuh seperti itu ya. Terus arahnya gimana kita mau masukinnya. Tuh ya, kita bisa seperti itu. Kita bisa atur di sini. Lalu yang ini juga saya matikan semuanya. Nah, ini juga dianimasikan ya. Saya mau pakai yang satu-satu ngetiknya. Nah, yang ini saya mau animasinya ini. Nah, dia berkeluar bersamaan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, inilah kalau kita buat animasi dari ya. Nanti misalnya teman-teman mau nambahin apa boleh ya teman-teman ya. Kalau kita coba cuplikannya. Kurang rapi ya belakangnya. Karena belakangnya ini enggak banget teman-teman, bisa belakangnya ini bisa dihapus aja ya. Kan tadi kita lihat di animasinya kayaknya kurang pas. Nah, kita hapus gini aja. Lalu kita ambil gini, ganti belakang. Ganti latar belakangnya. Biar tampilannya tuh nggak semeraut gitu ya. Kayak tadi kan pas kita klik ternyata tampilannya agak kurang pas. Nah, di sini teman-teman bisa pakai yang pola atau pakai yang ini gradien seperti ini bisa digunakan ya. Cari yang sekiranya masih gambarnya atau tekstur. Aku pakai ini aja. Kita lihat ya, bagus nggak tampilannya di belakang. Nah, seperti ini. Ini agak burem ya, jadi aku mau sesuaikan. Di sini penyesuaian gambarnya. Nah, kita bisa saturasinya kita ambil, on fokusnya juga kita ambil. Nah, nanti yang kanan kirinya misalnya teman-teman tambahkan apa boleh. Coba kita lihat ya hasilnya. Nah, seperti ini ya animasinya. Kita ulangi. Oh, yang sebelahnya belum. Sebelahnya sama atasnya belum. Ininya nih lo belum. Ini juga dianimasi maunya. Iya, oke. Biru kuningnya juga dianimasi ya. Nah, oke, kita lihat ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi ada kesan bergeraknya. Nah, oke, sampai sini aja dari saya. Nah, ini nanti draftnya pilih yang A4. A4. Video MP4 ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.